Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu alal asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Anak-anak, selamat bergabung lagi dengan pembelajaran PAI pada kesempatan kali ini. Marilah kita belajar kembali dengan semangat baru dan tetap menjaga kesehatan kita selama ini. Kali ini akan saya sampaikan materi menelusuri tradisi Islam di Nusantara. Akan tetapi sebelum dimulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis rohli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan yang dikenal dengan keberagamannya, diantaranya ras, agama, suku, dan budaya. Dari masing-masing kekayaan budaya inilah Indonesia tidak bisa terlepas dari faktor sejarah bangsa yang berkembang dari masa ke masa. Indonesia juga mempunyai berbagai macam perkembangan zaman. Di antaranya zaman Hindu-Buddha, zaman Islam, zaman penjajahan, zaman kemerdekaan, dan zaman reformasi yang sampai sekarang ini berlangsung. Dari masing-masing perkembangan zaman dari masa ke masa mempunyai faktor dan pengaruh tersendiri untuk pertumbuhan dan perkembangan kebudayaan yang ada di Indonesia. Perkembangan Islam di Nusantara dari masa ke masa akan menambah khazanah tersendiri bagi pertumbuhan kebudayaan yang ada di Indonesia. Sebagai faktor lain untuk memperkaya pertumbuhan budaya yang ada di Indonesia, perkembangan Islam di Indonesia juga sangat pesat, diantaranya dikembangkan oleh para mubalik yang menyebarkan Islam dan mereka berhasil menanamkan akidah Islam di Nusantara. Hal itu justru memunculkan dan menumbuhkan kebudayaan baru, baik itu budaya sebagai hasil pembaruan dengan budaya sebelum Islam maupun budaya yang lahir karena nilai-nilai Islam. Oleh karena itu, kita juga harus tahu bagaimana perkembangan tradisi atau kebudayaan Nusantara sebelum Islam masuk ke Nusantara. Jauh sebelum Islam masuk dan berkembang di Nusantara, masyarakat telah memiliki keberagaman budaya dan tradisi, memiliki kepercayaan pada benda-benda alam dan ruh nenek moyang yang berpengaruh pada pola kehidupan masyarakatnya. Banyak upacara ritual keagamaan yang dilakukan sebelum kegiatan tertentu, misalnya melaksanakan hajatan, kelahiran, perkawinan, kematian, dan sebagainya. Hal tersebut merupakan tradisi yang turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya. Mereka patuh menjalankan tradisi tersebut karena mereka beranggapan apabila dilanggar, maka akan mendapatkan kutukan dari arwah nenek moyang yang akibatnya akan mendatangkan bencana di tengah-tengah masyarakat. Masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia tidak menyebabkan tradisi-tradisi tersebut musnah, akan tetapi malah justru berkembang dan tumbuh, dikarenakan pengaruh dari agama Hindu-Buddha itu menyesuaikan dengan tradisi-tradisi masyarakat yang ada di dalamnya. Bentuk penyesuaiannya adalah dengan mengubah cara-cara upacara ritual sehingga sesuai dengan nilai-nilai ajaran Hindu-Buddha. Dan ini sebelum kebudayaan Islam masuk ke Nusantara.
Berkaitan dengan kebudayaan juga tentunya tidak terlepas dari akulturasi. Akulturasi itu apa sih? Akulturasi merupakan proses pencampuran antara unsur kebudayaan yang satu dengan kebudayaan yang lain, sehingga terbentuknya kebudayaan yang baru tanpa menghilangkan sama sekali ciri khas masing-masing kebudayaan yang lama. Kedatangan ajaran Islam di Nusantara juga mengalami proses akulturasi dengan kebudayaan Nusantara saat itu. Bentuk budaya sebagai hasil dari proses akulturasi tersebut tidak hanya bersifat kebendaan atau material, tetapi juga menyangkut perilaku masyarakat Indonesia. Budaya ini kemudian dikenal dengan istilah budaya Islam. Berikutnya yaitu tentang akulturasi budaya Islam. Islam sesungguhnya membuka diri terhadap budaya-budaya dari luar Islam. Islam mempersilahkan siapapun untuk berpendapat, mengemukakan ide dan gagasan ataupun menciptakan budaya-budaya tertentu, asalkan sesuai dengan prinsip-prinsip diantaranya. Yang pertama, tidak melanggar ketentuan hukum halal haram. Yang kedua, mendatangkan maslahat, yaitu kebaikan, dan tidak menimbulkan mafsadat, yaitu kerusakan. Yang ketiga, sesuai prinsip al-wala, yaitu kecintaan yang hanya tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala dan apa saja yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Dan al-bara, yaitu berlepas diri dari membenci dari apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Seni budaya Nusantara yang telah mendapatkan pengaruh dari ajaran agama Islam, yaitu yang pertama diantaranya adalah nama-nama bulan dan penanggalan Jawa. Masuknya Islam ke Indonesia membawa pengaruh pada sistem penanggalan. Islam menggunakan kalender Hijriyah yang berpatokan pada perputaran bulan. Dan bentuk dari akulturasi itu yaitu penanggalan Islam dan penanggalan Jawa. Seperti contoh yang ada di samping. Wujud akulturasi yang kedua yaitu seni bangunan masjid. Wujud akulturasi ini bisa dilihat dari bangunan masjid kuno yang biasanya bisa dilihat dari bentuk bangunannya, menaranya, dan letak masjid. Kebanyakan bentuk bangunan masjid yang ada di Indonesia ini atau terutama di daerah Jawa berbentuk seperti pendopo yang terbentuk bujur sangkar. Akulturasi seni budaya yang ketiga yaitu seni ukir dan kaligrafi. Seni ukir yang dimaksud adalah seni ukir hias untuk hiasan masjid, seperti juga bangunan yang ada di makam. Kemudian yang kaligrafi yaitu seni menulis indah dengan merangkaikan huruf-huruf Arab atau ayat-ayat suci Al-Quran, hadis, dan asma Allah maupun sholawat atau kata-kata hikmah yang lain sesuai dengan bentuk yang diinginkan, menjadi motif hiasan yang dapat dijumpai di masjid-masjid kuno. Seni yang keempat yaitu seni tari. Di beberapa daerah di Indonesia terdapat bentuk-bentuk tarian yang berkaitan dengan bacaan sholawat. Misalnya pada seni rebana yang diikuti dengan tari-tarian zipin, bacaan sholawat dengan menggunakan lagu-lagu tertentu. Yang kelima yaitu ada seni musik. Kebudayaan Islam kita juga mengenal seni musik berupa rebana, hadroh, qasidah, nasyid, dan gambus yang melantunkan lagu-lagu dengan syair Islami. Yang keenam ada seni pertunjukan. Seni pertunjukan wayang kulit merupakan perpaduan kebudayaan Jawa dan unsur keislaman. Yang ketujuh ada seni sastra. Seni sastra yang berkembang pada zaman Islam umumnya juga berkembang di daerah sekitar Selat Malaka atau di daerah Melayu dan di Jawa. Di antaranya yaitu ada babat, seperti dongeng yang sengaja diubah sebagai cerita sejarah. Yang kedua ada hikayat,
yaitu cerita atau dongeng yang biasanya penuh dengan keajaiban dan keanehan. Yang ketiga ada suluk, yaitu kitab-kitab yang menguraikan soal tasawuf. Yang kedelapan ada kesenian debus. Debus difungsikan sebagai alat untuk membangkitkan semangat para pejuang dalam melawan penjajah. Tradisi Islam di Nusantara atau adat istiadat yang dilakukan turun-temurun oleh masyarakat. Sebagaimana diketahui bahwa sebelum Islam datang, masyarakat Nusantara sudah mengenal berbagai kepercayaan dan memiliki keberagaman tradisi lokal. Melalui kehadiran Islam, kepercayaan dan tradisi di Nusantara tersebut membaur dan dipengaruhi oleh nilai-nilai keislaman. Karenanya, muncullah tradisi Islam Nusantara sebagai bentuk akulturasi percampuran dua budaya itu sebagai ajaran Islam dan tradisi lokal Nusantara. Tradisi Islam di Nusantara digunakan sebagai metode dakwah para ulama zaman itu. Para ulama tidak memusnahkan secara total tradisi yang telah ada di masyarakat. Mereka memasukkan ajaran-ajaran Islam ke dalam tradisi tersebut dengan harapan masyarakat tidak merasa kehilangan adat dan ajaran Islam dapat diterima. Di antaranya banyak sekali tradisi atau budaya Islam yang berkembang hingga saat ini. Semuanya mencerminkan kekhasan daerah atau tempat masing-masing. Berikut ini adalah beberapa tradisi atau budaya Islam yang dimaksud. Yang pertama adalah halal bihalal. Halal bihalal dilakukan pada bulan Syawal berupa acara saling bermaaf-maafan. Setelah umat Islam selesai berpuasa Ramadan sebulan penuh, dosanya telah diampuni oleh Allah. Namun, dosa kepada sesama manusia belum akan diampuni oleh Allah jika belum mendapatkan kehalalan atau dimaafkan oleh orang tersebut. Karena itu, tradisi halal bihalal dilakukan dalam rangka saling memaafkan atas dosa dan kesalahan yang pernah dilakukan agar kembali menjadi fitrah. Tradisi Islam yang kedua yaitu tabot atau tabwik, merupakan upacara tradisional masyarakat Bengkulu dan Padang untuk mengenang kisah kepahlawanan dan kematian Hasan dan Husain bin Ali bin Abi Thalib, cucu Nabi Muhammad SAW. Kedua cucu Rasulullah ini gugur dalam peperangan di Karbala. Tradisi Islam yang ketiga yaitu kupatan atau bakdo kupat. Di Pulau Jawa bahkan sudah berkembang ke daerah-daerah lain terdapat tradisi kupatan yang dilakukan seminggu setelah Hari Raya Idul Fitri. Biasanya masyarakat berkumpul di suatu tempat seperti musola dan masjid untuk mengadakan selamatan dengan hidangan didominasi kupat. Kupat ini merupakan makanan yang terbuat dari beras dan dibungkus anyaman dari janur kuning. Sampai saat ini ketupat menjadi maskot Hari Raya Idul Fitri dan juga sebagai makanan khas Lebaran. Tradisi Islam yang keempat yaitu sekaten di Surakarta dan Yogyakarta. Tradisi ini dilaksanakan setiap tahun di Keraton Surakarta, Jawa Tengah dan Keraton Yogyakarta. Tradisi ini dilaksanakan dan dilestarikan sebagai wujud mengenang jasa-jasa para wali songo yang telah berhasil menyebarkan Islam di tanah Jawa. Peringatan yang lazim dinamai Maulud Nabi itu oleh para wali disebut dengan sekaten, yang berasal dari kata syahadatain, dua kalimat syahadat. Tradisi ini sebagai sarana penyebaran agama Islam yang pada mulanya dilakukan oleh Sunan Bonang. Tradisi Islam Nusantara yang kelima yaitu grebeg. Grebeg merupakan tradisi untuk mengiringi para raja atau pembesar kerajaan. Grebeg pertama kali diselenggarakan oleh Sultan Hamengkubuwono ke-1 oleh Keraton Yogyakarta. Grebeg dilaksanakan saat Sultan memiliki hajat dalam berupa menikahkan putra mahkotanya. Grebeg di Yogyakarta diselenggarakan 3 tahun sekali. Pertama, grebeg poso sampai Syawal.
diadakan setiap tanggal 1 Syawal. Kemudian yang kedua, grebek besar diadakan setiap tanggal 10 Zulhijjah untuk merayakan hari raya kurban. Kemudian grebek ketiga yaitu diadakan di tanggal 12 Rabiul Awal untuk memperingati hari Maulid Nabi Muhammad SAW. Selain kota Yogyakarta yang menyelenggarakan pesta grebek, ada juga Solo, Cirebon, dan kota Demak. Tradisi Islam yang keenam yaitu grebek besar di Demak. Tradisi grebek besar merupakan upacara tradisional yang setiap tahun dilaksanakan di Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Tradisi ini dilaksanakan pada tanggal 10 Dzulhijjah yaitu bertepatan dengan datangnya Hari Raya Idul Adha atau Idul Kurban. Tradisi ini cukup menarik karena Demak merupakan pusat perjuangan Wali Songo dalam dakwahnya. Tradisi Islam yang ketujuh yaitu keropok maulid di Kutai dan pawai obor di Manado. Di kawasan Kedaton Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur juga diselenggarakan tradisi yang dinamakan keropok maulid. Istilah keropok berasal dari bahasa Kutai yang artinya berkerumun atau berkerumun oleh orang banyak. Tradisi keropok maulid dipusatkan di halaman Masjid Jami Hasanuddin Tenggarong. Tradisi ini dilaksanakan dalam rangka memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW tanggal 12 Rabiul Awal. Lain di Kutai, lain pula di Manado. Untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, warga Muslim di kota Manado, Sulawesi Utara menggelar tradisi pawai obor. Obor yang dibawa berpawai oleh ribuan warga membuat jalan-jalan di kota Manado terang. Bagi warga muslim setempat, pawai obor sudah jadi tradisi dan dilaksanakan secara turun-temurun sebagai simbol penerangan. Lebih lanjut, simbol penerangan itu bermakna bahwa kelahiran Nabi Muhammad SAW adalah membawa ajaran yang menjadi cahaya penerang iman saat manusia hidup dalam kegelapan dan kemusyrikan. Tradisi Islam yang ke-8 yaitu tradisi Rabu Kasan di Bangka. Tradisi Rabu Kasan dilaksanakan di Kabupaten Bangka setiap tahun, tepatnya pada hari Rabu terakhir bulan Safar. Hal ini sesuai dengan namanya, yakni Rabu Kasan, yang berasal dari kata Rabun Pungkasan atau terakhir. Upacara Rabun Kasan sebenarnya tidak hanya dilakukan di Bangka saja, tetapi juga di daerah lain, seperti di Bogor, Jawa Barat, dan di Gresik, Jawa Timur. Pada dasarnya, maksud dari tradisi ini sama, yaitu untuk memohon kepada Allah agar dijauhkan dari bala atau musibah dan bencana. Tradisi yang ke-9 yaitu Dugderan di Semarang. Tradisi Dugderan merupakan tradisi khas yang dilakukan oleh masyarakat Semarang, Jawa Tengah. Tradisi Dugderan dilakukan untuk menyambut datangnya bulan puasa. Tradisi Islam yang terakhir yaitu budaya tumpeng. Tumpeng adalah cara penyajian nasi beserta lauk pauknya dalam bentuk kerucut. Nasi tumpeng umumnya berupa nasi kuning atau nasi uduk. Cara penyajian nasi ini khas Jawa atau masyarakat Betawi keturunan Jawa dan biasanya dibuat pada saat kenduri atau perayaan satu kejadian penting. Meskipun demikian, budaya tumpeng sudah menjadi tradisi nasional bangsa Indonesia. Tumpeng biasanya disajikan di atas tampah atau wadah secara istilah tradisional dan dialasi oleh daun pisang. Ada tradisi ini tidak tertulis yang mengajarkan bahwa pucuk dari kerucut tumpeng dihidangkan bagi orang yang dituakan dari orang-orang yang hadir. Ini dimaksudkan untuk menunjukkan rasa hormat kepada orang tersebut. Saat ini, budaya tumpeng sudah menjadi tradisi nasional bangsa Indonesia. Dari pelajaran kali ini, kita bisa mengambil beberapa rangkuman. Yang pertama, sebelum tradisi Islam ada di Indonesia, sudah ada tradisi Hindu, Buddha, yang kemudian pada akhirnya terjadi percampuran kedua budaya tersebut menjadi sebuah
akulturasi antara keduanya. Yang kedua, pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha dalam kebudayaan Indonesia, misalnya tampak pada seni rupa dan seni ukir. Yang ketiga, seni Islam yang berkembang di Nusantara adalah seni arsitektur, seni ukir, kaligrafi, seni tari, seni musik atau suara, seni pertunjukan, dan seni sastra. Yang keempat, tradisi atau budaya Islam yang berkembang di Nusantara seperti halal bihalal, tabot atau tabwik, kupatan, sekaten, grebek besar, kerobok maulid, tradisi rabukasan, dukderan, tumpeng, dan lainnya. Kelima, umat Islam atau generasi muda dapat menjaga kelestarian tradisi Islam dengan cara melanjutkan keberadaannya atau mengembangkannya agar sesuai dengan perkembangan zaman. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah kita pelajari materi yang ke-12, yaitu tentang menelusuri tradisi Islam Nusantara. Semoga setelah kita mempelajari materi ini, kita bisa mengetahui perkembangan budaya yang berada di Nusantara, termasuk perkembangan masuknya budaya Islam yang ada di Nusantara. Semoga kita bisa menjadikannya sebagai sejarah yang sangat penting bagi kita, dan kita bisa menjaga sejarah itu dengan mengembangkan budaya tersebut serta melestarikannya. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, mari kita baca hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.